Ada sekelompok orang meyakini agama itu perlu otoritas. Ada yang meyakini bahwa agama itu tanpa otoritas. Setiap orang berhak. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apapun walaupun satu ayat. Akhirnya ini saling kirim resep antar pasien. Nah, begitu aja. Apakah kita termasuk orang yang meyakini bahwa agama itu perlu otoritas dan itu yang mestinya terjadi? Ataukah agama itu tanpa otoritas karena setiap orang ingin berdialektika, orang ingin kreatif, orang ingin menjadi influencer, orang ingin menjadi tinggal kita pilih saja. Nah, agama yang membiarkan orang tanpa otoritas karena ingin berinteraksi, apalagi banyak riwayat-riwayat sampaikan walaupun satu ayat ini itu segala macam, ya yang terjadi adalah konflik. Itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman kita agama yang semestinya, maka itu ada agama yang semestinya dan agama yang terjadi. Agama das sein dan agama das sollen. Nah, kita ini melihat agama yang terjadi ini dalam bentuk perilaku masyarakat agamawan. Oh ya, itu yang saya bilang. Itu justru yang menjadi alasan orang untuk menjadi humanis, garis miring agnostik, atau menjadi spiritualis, garis miring tidak mau terikat dengan agama. Kita, apakah kita mau jadi spiritualis tanpa agama? Rasanya absurd. Karena apa? Karena spiritualitas itu adalah tujuan beragama. Tapi kalau kita tetap memahami agama itu adalah milik setiap orang, dan setiap orang bisa menafsirkannya, ya akhirnya kita akan menemukan konflik-konflik itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap menjadikan spiritualitas sebagai tujuan beragama, tapi juga menerima agama dengan atas otoritas. Kemudian, kita juga memahami bahwa agama tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Itu kemarin kita bahas. Jadi dalam agama ini mestinya aspek spiritualitas itu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Humanitas juga bagian yang tak terpisahkan dari agama. Tapi dengan syarat akal sehat. Ketika dipisahkan dari akal sehat, orang tidak lagi memerlukan otoritas. Kenapa? Dan cukup dogma, siapa yang menjadi instrukturnya itulah agama. Ini persoalan. Maka dari itu, coba kita sekali-kali melihat agama tidak dalam bentuk perilaku masyarakatnya, tapi agama dilihat secara deduktif. Tidak melihat agama secara induktif. Ini persoalannya. Kalau secara induktif, maka fenomena itu yang jadi ukuran agama. Dan karena itu banyak orang menjadi agnostik, atau menyatakan diri ateis, atau menjadi seorang spiritual, perennial. Ya, karena apa? Induktif, pengalaman-pengalaman traumatik, konflik-konflik sejarah, ya ada Karbala, ada Sakifah, ada pembunuhan, ada aneksasi atas nama penyebaran Islam di Spanyol ini, banyak orang dibunuh, banyak orang dipaksa masuk Islam. Itu semuanya membuat orang trauma, ya. Dan itu harus kita akui, tidak bisa kita tutup-tutupi, kita bilang itu kejayaan Islam. Nah, tidak ada kejayaan dari mana orang dipaksa masuk agama, dibunuh, diburu, memperluas area imperium kok penyebaran Islam. Saya termasuk orang yang tidak menerima itu. Artinya dalam fakta aktualnya agama itu masih belum berlaku. Mengapa? Karena setiap orang berlaku sebagai sistem ya. Kalau berlaku sebagai ajaran individual saya kira sudah. Dan karena itu kalau ada orang merasa lebih nyaman dengan spiritualitas itu bisa dimaklumi. Kenapa? Karena dia melihat agama secara induktif, agama secara fenomenal. Dan kalau ada orang merasa lebih humanis untuk aktif membantu sesama, meninggalkan agama yang ritual, itu juga bisa dimaklumi. Karena memang faktanya orang-orang yang beragama justru menjadi teroris, menjadi, ya, tidak semuanya tentu, tapi itu cukup dominan. Makanya kalau ada orang mengatakan, agama tidak menganjurkan intoleransi, agama tidak ada teror. Memang itu agama dalam bentuk wahyu, agama dalam bentuk ajaran. Tapi kalau agama dalam bentuk perilaku, dalam bentuk ceramah-ceramah orang-orang yang ngomong tokoh agama, saya kira sulit orang untuk nolak itu. Dan kelihatannya membodohi orang kalau terus-terusan nolak begitu. Kita harus jujur, meskipun agama tidak menganjurkan intoleransi, aksi teror, kekerasan, tapi tidak sedikit orang yang justru melakukan kekerasan, teror atas nama agama. Nah, itu persoalannya di mana? Persoalannya di mindset. Persoalannya gagal epistemologi, gagal logika. Siapkah kita untuk itu? Nah, itu persoalannya. Persoalan kehendak kita. Gitu kira-kira Mas Ridwan, mudah-mudahan terjawab. Kita sudah lewat ini waktunya ya. Iya. Baik Ustadz, di sini sudah ada satu peserta yang ingin interaksi langsung dengan Ustadz. Atas nama Nur Rahmat, silakan Bapak Nur Rahmat untuk unmute ya dan langsung interaksi dengan Ustadz. Ya, silakan.
Selamat malam Pak Nur Rohmat. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ya mau tanya Ustadz tentang itu ya. Ini tadi saya bertanya tentang Nabi Musa. Umpamanya ada orang yang seperti Nabi Musa, ya kan? Tapi dia itu bakhil. Kemudian ada orang yang seperti Samiri, tapi dia dermawan. Nah, kira-kira yang perlu kita ikuti yang mana gitu? Terus Kalau Nabi Musa mengenai bakhil, tidak mungkin, ya. itu contoh yang paradoksal. Ya, ya. Kemudian gini, mengenai kasus Samiri itu, apakah Samiri itu mutlak benar-benar salah itu? Kalau umpamanya kok salah, kok kenapa nggak dibunuh oleh Nabi Musa gitu? Kemudian yang kedua, kenapa yang namanya Nabi Harun itu juga disalahkan oleh Nabi Musa? Apakah Nabi Musa itu yang maha benar atau gimana atau itu? Terus kemudian kenapa Nabi Musa juga pernah disuruh untuk berguru kepada Nabi Khidir? Nah, padahal kan Nabi dan Rasul kan derajatnya lebih tinggi Rasul. Itu gimana ini dalam menyikapi benar dan salah itu? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Selain tidak terkait dengan tema kita tentang spiritualitas, pertanyaan itu memerlukan kajian tentang tafsir, takwil, dan banyak irisan-irisan yang diperlukan untuk itu. Yang jelas, contoh bahwa Nabi Musa itu bakhil, itu tidak ada buktinya. Tidak bisa jadi Nabi kalau bakhil. Karena disebut Nabi itu ketika dia sudah sempurna. Secara moral, secara spiritual. Kemudian kalau disebut Samiri itu terkutuk karena apanya? Belum tentu karena kebakhilannya atau karena sesuatu yang lain. Tidak ada hubungannya dengan, boleh jadi orang dia dermawan dan boleh jadi dia baik dalam perilaku, tapi buruknya di sisi yang lain karena dia menyesatkan, karena dia menjadi penghalang dari dakwah Nabi Musa dan lain sebagainya. Jadi sekedar berbuat baik satu, perbuatan baik tidak kemudian membuat dia menjadi suci. Kita juga akan sedikit-sedikit berbuat baik, tapi itu tidak membuat kita kemudian menjadi sangat baik. Itu beda-beda setiap orang. Jadi contoh bahwa Nabi Musa itu bakhil, itu menurut saya pelit, itu asumsi yang kontradiktif. Kemudian soal Nabi Musa belajar, Nabi Musa bisa belajar kepada siapapun. Kita harus belajar dengan siapapun yang lebih rendah dari kita bahkan. Karena kalau tujuannya belajar untuk mengajarkan kepada orang, drama Nabi Musa dan Nabi Khidir itu justru harus dihadirkan untuk memahamkan orang tentang dimensi-dimensi sesuatu yang belum tentu diketahui oleh orang. Terlepas dari semuanya itu memerlukan kajian yang mendalam tentang kasus-kasus dan tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Khidir, dan lain sebagainya. Apakah itu menunjukkan nilai baik dan buruk? Saya kira tetap nilai baik dan buruk itu ditentukan bukan oleh kita, tapi ditentukan oleh niat seseorang berdasarkan pemahamannya. Itu kira-kira. Ya. Mungkin karena waktu juga Ustaz ya sudah habis, mungkin harus kita akhiri saja Ustaz. Ya, saya ingin memberikan kata akhir ya sebelum ditutup. Jadi intinya kita tetap harus beragama dengan akal sehat, dan itu mengharuskan kita untuk paham bahwa ada agama dalam wilayah kemutlakan dan ada agama dalam wilayah kenisbian. Dalam wilayah kenisbian, di situ jurinya adalah akal sehat. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat dan itu tidak taat pada kaidah logika yang pas, maka kita tidak akan punya asas kompetensi. Dan akhirnya setiap orang menafsirkan, dan itulah yang menimbulkan konflik-konflik. Nah, agama pada wilayah kesucian itu berarti merepresentasi Tuhan. Tuhan yang imanen dalam bentuk nabi, dalam bentuk manusia-manusia suci yang menjadi ukuran. Jadi mereka punya pengalaman spiritual yang tidak akan sama dengan kita. Tapi kita bisa mendapatkan pengalaman spiritual ketika kita mengikuti perintah-perintahnya dalam agama. Jadi jalani perintah agama. Ikuti perintah-perintah hukum-hukum agama. Pasti tanpa harus masuk di kelompok-kelompok tasawuf, tanpa harus masuk dalam padepokan, kita akan mencapai tingkat spiritual selama berada dalam hukum agama yang digariskan di bawah naungan Nabi dan manusia-manusia suci yang memang ditugaskan untuk mengawal agama ini. Jadi tidak perlu kita mengkhususkan diri dalam sebuah kelompok tertentu, kemudian kita mengkonsumsi syair-syair atau syatahat, celoteh-celoteh sufi yang kita belum tentu paham, apalagi memang kita tidak punya pengalaman spiritual yang sama dengan dia. Makanya likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang itu punya peringkat sesuai dengan amalnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu akan terikat dengan apa yang ia perbuat.
Maka itu kita tidak bisa mengukur keberhasilan spiritual kita, perjalanan spiritual kita dengan orang lain. Orang lain hanya menjelaskan, tapi tidak akan pernah membuat orang lain itu mengalami pengalaman spiritual seperti dia. Tidak akan. Tetap saja manusia yang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan baik dan buruknya. Ya. Ada yang raise hand, dan teman-teman yang ingin bertanya itu bisa ditulis oleh panitia yang mungkin nanti akan satu waktu tertentu, satu sesi tertentu hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Itu kira-kira. Jadi kalau ada yang suaranya, jaringannya, atau apapun, mohon semuanya ditulis oleh host, oleh panitia agar semuanya terakomodasi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian untuk ini. Dan kepada semuanya saya mohon maaf. Dan saya mohon semua teman-teman sebanyak mungkin untuk mengikuti acara ini. Tujuannya apa? Tujuannya waktunya agama dijelaskan secara analitik, tidak hanya ceramah, tidak hanya perintah, larangan, nasihat. Agama itu sudah cukup kalau dinasihatkan, karena semuanya dengan akal sehat kita tahu, semuanya baik, menghormati orang baik, menghormati orang tua baik, berbuat sholat itu baik, puasa itu baik. Tapi yang lebih penting mengapa kita beragama, dan itu yang tidak pernah dijelaskan oleh kebanyakan orang. Dan di sini kita berhak, kita punya kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek pertanyaan kita seputar agama agar benar-benar setuju beragama karena kesadaran, bukan karena keterlanjuran. Memang awalnya terlanjur, tapi ke depannya kemudian kita karena kesadaran, karena pilihan kita beragama. Apapun agama yang kita pilih, kita bertanggung jawab terhadap itu. Itu saja, mohon maaf kepada semua peserta, dan apresiasi saya kepada dua host yang sudah bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dan menghidupkan acara ini untuk lebih baik, lebih efektif, dan lebih didengar, lebih memahamkan orang lain. Mohon maaf semuanya, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.